jangan lupa tolong di subscribe dan ketik loncengnya. Terima kasih. Rahaku dengan Ibu, mari maju kembali sidang dari HSD teman-teman ya. Salam. Puji Tuhan. Baik, Bapak Ibu Saudari yang dikasihi oleh Tuhan, kita sangat bersyukur sebagaimana kasih Tuhan yang telah kita rasakan beberapa hari ini. Tidak terasa. Puji Tuhan. Yang memang awalnya, saudara, Bapak Ibu, ini tidak ada istilahnya keinginan ya dari informasi Bapak Rohani, kita pertemuan hamba-hamba Tuhan atau bergembala. Ya saya berpikir untuk apa itu? Ya, saya sudah bisa melayani. Apalagi selain itu? Ya kan? Apalagi saya istilahnya banyak kekurangan, baik dalam pendidikan dan bahasa. Nanti saya bilang kurang karena tercepat kurang, dibilang nanti mana ada kurang-kurang di sini. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ya setelah saya sampai di sini siang minggu, ya berbicaralah hamba Tuhan yang diutus Tuhan melalui firman Tuhan tentang pola dan yang diutus dan tentang Bapak Rohani dengan anak. Nah, setelah sampai kepada Bapak dengan anak kerohanian, baru saya sadar. Berarti saya sudah salah. Saya pikir tadi saya sudah cukup. Puji Tuhan. Dan itulah manusia, Bapak Ibu Saudari. Apa kesalahan saya? Memang tiap Bapak Rohani kita berfirman, menyampaikan firman, saya percaya, saya meyakini, tetapi tidak taati. Ya, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Nah, itulah dalam pertemuan para gembala ini, saya sendiri sadar bahwa Bapak Rohani dengan anak dalam keluarga kerohanian banyak kekurangan saya. Ya, Bapak Ibu, dan pertama kali saya mohon maaf kepada Bapak Rohani kami karena banyak kesalahan saya tidak mau mengikuti. Memang saya percaya, ya, tapi tidak mau melakukan. Itu dia yang berbeda, ya kan? Bapak Ibu Saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Ya, awalnya dengan pertemuan kita tentang olah kehidupan. Ya, memang awalnya saya sebagai kesaksian saya, karena inilah pertemuan kita tentang olah dan utusan Tuhan dan kepada nabi-nabinya. Ya, saudara, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, hidup saya dulu sebelum Tuhan merubah pola hidup saya memang sangat rusak. Dan bukan hanya sangat rusak, sangat jelek. Ya, tapi walaupun sekarang ini agak sedikit ganteng. Itu Tuhan. Karena Tuhan sudah merubah pola hidup saya. Ya, saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, dulunya saya dari kampung saya, sebelum Tuhan merubah pola hidup saya, ya, percaya kepada Tuhan, percaya kepada Bapak Rohani, jangankan mendengarkan firman Tuhan, jangankan memuji Tuhan, kalau ada ibadah di samping rumah saya, sidang jemaat, hamba-hamba Tuhan sedang memuji Tuhan, dan saya keluarkan suara musik. Itulah hidup saya dulu sebelum
berubah pola hidup saya. Ya, setelah itu sehingga almarhum mama saya dulu ya sudah meninggal. Mama saya di Pekanbaru, dia meninggal. Dia datang ke rumah kami. Kenapa kau kasih suara musik? Gak tahu kamu ada di sana, di samping rumah. Samping rumah tidak jauh. Ya, saya emosi. Kalau memang orang itu tidak senang, suruh orang itu datang ke sini. Saya hadapi mereka dengan kemanusiaan. Itulah Bapak Ibu Saudari, sebelum pola hidup saya dirubah oleh Tuhan. Dan setelah dengan sikap saya merantau, Bapak Ibu Saudari, di dalam Yesus Kristus, saya merantau di sini. Dan itu pun 1 tahun sudah nyampe dalam perantauan ini, saya tidak pernah ibadah. Saya tidak pernah mendengarkan firman Tuhan. Memang ada waktu itu kebaktian yang didirikan oleh si Barugu, mungkin Bapak Rohani kenal, walaupun dia sudah meninggal sekarang, ya beberapa bulan yang lalu dia sudah meninggal di Siatar. Dia tinggal, Bapak Ibu Saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Tetapi saya tidak pernah mengikuti kebaktian malam. Nah, oleh karena itu mungkinlah juga ini satu rencana Tuhan. Dengan penderitaan kesusahan yang melimpah yang terjadi dalam kehidupan kami atau keluarga kami. Nah, dengan kasih Tuhan tiba-tiba dibuka ibadah di Andalas. Mungkin disitulah mulai Tuhan membuka hati saya. Bapak Ibu Saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus, si Baru ini mengundang saya untuk menjadi temannya, untuk melayani di Andalas saya. Nah, oleh sebab itu, disitulah saya mulai berpikir. Dan sehingga sewaktu itu Bapak Rohani kita menuju ke Andalas untuk membuka pertama kali gereja di Andalas. Disitulah kami datang semua. Dan disitulah saya dengarkan firman Tuhan, bahwa tidak ada artinya hidup ini jikalau bukan oleh karena Tuhan. Puji Tuhan. Disitulah Bapak Ibu Saudari mulai saya berpikir, mungkin seperti itulah hidup saya ini. Susah terus, menderita terus. Anak paling tidak 1 minggu 2 kali sakit. Itulah penderitaan sebelum saya bertobat kepada Tuhan. Setelah saya merenungkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Rohani, walaupun bukan di tempat kita waktu itu, tapi itulah rencana Tuhan. Kalau kita tunggulah Tuhan di sini di rumah, ya kan? Tapi tidak akan terjadi apa yang kita inginkan. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, setelah saya merenungkan dan entah kenapa mungkin nampak kepada jemaat yang ada di masjid perubahan saya. Ya, saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, sehingga mereka berencana bagaimana kita dirikan. Ya, setelah sesuatu lewat, ya kacau. Setelah dia lewat, ya pindah. Setelah kacau gereja yang sudah didirikan oleh Sibaru, ya putus di tengah-tengah jalan. Setelah itu Bapak Ibu Saudari yang dikasihi oleh Tuhan, berencanalah mungkin Tuhan, ya, dipakailah seluruh sidang jemaatnya untuk merencanakan dan berbicara, mempersatukan bagaimana untuk membangun rumah ibadah kembali. Ya, mereka berencana, saya tidak tahu ya apalah rencana mereka. Sehingga mereka berencana, bersepakat, bersatu, siapa yang kita percayakan menjadi gembala kita di sini. Sehingga tidak ada satupun yang mengatakan gak usah.
Apalah tujuan mereka? Si Pak Yosua ini kita pilih menjadi gembala. Setelah saya dengar, aku tidak pantas, aku tidak layak menjadi hamba Tuhan. Karena satu, banyak kekurangan, pendidikan tidak ada, dan banyaklah kekurangan sehingga saya mau mundur. Dan bukan hanya saya mau, saya mundur betul-betul. Sehingga secara emosi saya setelah saya dipaksa, ada dulu wakil gembala sekarang ini, dia berkata, kami sudah berdoa, kami sudah bersepakat bersatu bahwa pastinya harus kamu menjadi gembala di sini. Di situ keringat masa, keringat dingin. Macam mana ini? Ya, Bapak Ibu Saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus, mungkin dengan firman Tuhan yang telah kita dengarkan, Allah mengutus Nabi dan semuanya terjadi dengan baik. Puji Tuhan. Sehingga umatnya banyak yang berbalik kepada Tuhan, menjadi memuji nama Allah yang Maha Kuasa. Nah, Tuhan Yesus juga seperti yang sudah kita dengarkan dalam Kisah Para Rasul, Bapak Ibu Saudari, bahwa janji Tuhan telah digenapi untuk mengutus nabinya atau anaknya yang tunggal yang sangat dikasihi. Dan Tuhan pun berkata, Allah Bapa mengutus aku dan aku mengutus kamu. Puji Tuhan. Nah, di situ sadar juga aku, Bapak Ibu Saudara, dalam pelayanan ini. Kenapa? Karena banyak memang hamba Tuhan tadi berseri-seri di sini, banyak di Tuhan. Nah, saya berpikir tentang itu dan merenungkan tentang pelayanan ini. Allah yang Maha Kuasa mengutus anaknya yang tunggal. Yesus mengutus murid-muridnya. Tapi kenapa dalam yang diutus itu ada pengkhianat? Apa tujuannya? Ya kan? Tapi saya berpikir mungkin ini supaya genaplah firman Tuhan. Puji Tuhan. Nah, saudara, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, dalam kehidupan saya merenungkannya pelayanan ini. Mungkin kalau tidak ada cobaan, tidak ada rintangan, kita tidak bisa kuat. Tapi kalau ada cobaan dalam tengah-tengah, karena seluruh sidang jemaat itu tidak seluruhnya baik, ya kan? Hamba Tuhan pun sudah hamba Tuhan, ada juga iya kan? Di dalam lingkungan saya, bukan saya menceritakan, istilahnya inilah penderitaan dalam hidupku, dalam pelayanan ini. Tapi sebenarnya saya mau mundur. Tapi kenapa? Saya bertahan. Saya ingat penderitaan Yesus. Sedangkan Yesus begitu menderita dia, dan dia tidak pernah menyerah. Apalagi saya ini hanya setaiku. Ya kan? Dan disitulah saya, Bapak Ibu, bertahan. Kenapa? Mengingat sidang jemaat. Kalau memang mungkin karena saya sudah mengerti bagaimana sifat sidang jemaat tentang saya. Ya, sempat saya pindah atau mundur dari gembala sidang, mungkin kecewa sidang jemaat ini. Ya, puji Tuhan, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam pelayanan ini walaupun banyak cobaan, dan mungkin Bapak Rohani sering saya hubungi, doakan, ada cobaan. Kata Bapak Rohani, semangat dan selalu berdoa. Tuhan melewati itu semua. Puji Tuhan. Dan sehingga itu,
memang tahun 2011 kalau nggak salah, sungguh bukan luar biasa ya, tapi sungguh di dalam kehidupan saya, karena saya manusia biasa, cobaan, rintangan, bukan dari orang lain. Pernah saya katakan, sampaikan kepada pelayan saya, bendahara umum kami, kalau kami seri-seri, itulah istilahnya untuk sementara ini sahabat setia saya, mencurahkan segala apa yang kami alami. Nah, saya katakan cobaan ini, jikalau langsung seorang iblis yang datang itu mencobai saya, bisa langsung saya hancurkan. Tapi ini melalui manusia, ya kan? Bagaimana caranya menghadapinya? Tapi saya ingatlah firman Tuhan, bersabarlah, karena engkau melihat kerajaan surga nanti. Puji Tuhan. Disitulah sampai saat ini, Bapak Ibu Saudari, saya bersabar untuk melayani walaupun banyak cobaan. Nah, oleh sebab itu, dan juga tentang prinsip mengosokkan diri. Saya dapat di situ, Bapak Ibu Saudari yang terkasih, di lokasi kedua untuk memastikan yang benar. Memang terus terang masih istilahnya tentang itu masih belum mati. Kita tidak bisa bohong kepada Tuhan, ya kan? Harus terus terang. Tapi makanya saya sampaikan, mohon Bapak rohani, para gembala semua, Bapak Ibu Saudara yang ada di sini, mohon doa. Karena di sana memang karena mereka sudah tahu bahwa saya ini banyak kekurangan. Memang sebelumnya sih mereka sangat percaya karena kuasa Tuhan yang ada padaku, ya, mereka sangat percaya. Saya bersaksi, saya tidak ada pendidikan, tapi setiap saya melayani dan mereka percaya, sehingga mereka berkata kepadaku, "Pak, kami tidak percaya bahwa kamu tidak ada pendidikan. Ada yang sudah SMA di sini, ada yang sudah kuliah di sini, tapi tidak seperti kamu. Jujurlah sama kami." Apa saya sampaikan? Hanya Tuhan yang tahu. Ini kuasa Tuhan. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus, sehingga mereka meminta, ya, berbagi cerita, atau kalau saya bilang mereka meminta mengajari, itu terlalu apa kali kan? Nah, mereka meminta saya untuk membagi pengalaman saya sehingga mereka bisa melayani sekarang ini. Dulu Pak, dari ketua satu sampai ke bawahnya tidak bisa melayani, tidak bisa menyampaikan firman Tuhan. Ya, tetapi oleh karena kuasa Tuhan membagi kita di sana, ya, Bapak Ibu Saudari, dan mereka sangat tergerak hatinya. Bagaimana? Kamu bilang tidak ada pendidikan, tapi begitu kamu melayani, ya, seperti yang sudah bisa katanya. Nah, oleh sebab itu bukan saya memuji diri sendiri, tapi itulah kuasa Tuhan dalam kehidupan saya. Dari mana saya dapat itu? Dari Bapak rohani. Karena dia berfirman, dia menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Fokus dan renungkan dan percaya dan lakukan. Nah, itulah yang saya tanamkan di dalam hati saya, Bapak Ibu Saudari yang terkasih di dalam Yesus. Karena seumur hidup saya, mulai dari kampung saya di Nias dan saya sampai di sini melayani, tidak ada seperti Bapak rohani kita di sini. Terus terang, ya,
istilahnya kuasanya, penyampaiannya mendalam di dalam hati orang yang mendengar, yang mau. Kan ada yang tidak mau. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam pelayanan ini memang banyak rintangan. Tapi saya tadi juga tangkap di sini di Bapak Rohani dan Bapak Rohani dan Adik Rohani dengan alamat nomor 9. Dengan pelayanan ini rela kehilangan nyawa membela Bapak Rohani. Memang hidup saya memang seperti itu. Tapi walaupun saya tidak begitu beritahukan di sini, tetapi hanya Tuhan yang tahu. Pernah dulu ada kekacauan di Andalas, dan di tempat kami istilahnya pengaruh berguru di sana, berencana bagaimana kita singkirkan. Saya bilang, siapa lagi? Ini orang kita dia tidak perlu sama, karena saya sudah tahu tujuannya. Suka dihargai, suka dihormati, untuk menegaskan kepada orang ini. Jangan coba-coba bawa hamba Tuhan yang saya tidak kenal di sini. Aku yang berurusan kepada Anda. Sampai orang itu benci sama saya. Tapi sehingga Bapak Rohani sudah kasih tahu, tapi disitulah selalu disemangati aku, percayalah kepada Tuhan, berdoa selalu, dan aku selalu berdoa di sini agar melewati itu semua. Sehingga Bapak Ibu Saudari, dalam pelayanan ini memang bagi orang yang sungguh-sungguh, saya sudah sampaikan tadi dari awalnya, sebelum saya melayani dan penderitaan sungguh hebat. Tapi setelah saya melayani dan kasih Tuhan sungguh luar biasa. Baik dalam pelayanan, baik dengan sedang jemaat, semakin lama semakin bertambah. Dengan virus corona ini, sedang jemaat saya takut. Tapi saya himbau mereka, jangan takut, karena Tuhan adalah gembala kita. Tuhan sudah berjanji bahwa kamu tidak ada kehilangan di tengah-tengah bangsa ini. Tapi sehingga mereka percaya, Bapak Ibu Saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Dan itulah dalam pelayanan ini yang saya dapatkan sungguh luar biasa kasih Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itu semua oleh karena bimbingan Bapak Rohani kita bisa kuat, bisa kita semakin yakin karena dorongan Bapak Rohani kita. Maka oleh sebab itu kami di setempat perkebunan HSC, kami minta kepada Bapak Rohani agar selalu mendoakan kami di sana supaya hari lepas hari semakin indah sidang jemaat kita di sana. Seperti itulah yang saya sampaikan. Kiranya Tuhan memberkati. Puji Tuhan. Tapi kami udah bersatu, rohaninya pun satu, semuanya satu. Kenapa yang belum disampaikan Bapak? Sebetulnya aku ini pun malu karena aku ini nggak ada sekolah, nggak tahu bahasa Indonesia. Makanya pun kalau disuruh keluar di sini aku nggak mau sebetulnya, karena nggak ada pendidikan sama sekali, Bapak Ibu. Aku malu, makanya pun nggak pernah kami datang di sini, bukan apa-apa ya.
Bukan enggak kami menghargai ibu bapak di sini. Kami sangat menghargai bapak ibu. Tapi cuma itu aja nih. Itu doang. Bapak ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Cuma satu yang aku ambil semalam itu, walaupun aku tidak ada sekolah, tidak ada pendidikan, tapi satu yang aku ambil di situ, percayalah kepada Tuhan dan kepada yang diutusnya. Ya, kami sangat percaya sama Bapak dan terlebih sama Tuhan, karena Tuhan itu adalah Bapak rohani adalah Tuhan. Makanya Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, kalau ada yang menghina Bapak, kalau ada yang menjatuhkan dia, kami ingin menerima Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, selalu setia kepada Bapak rohani kita. Puji Tuhan. Cuma sampai di situ saja. Jadi Bapak rohani bukan Tuhan, tapi Bapak rohani membawa Tuhan. Amin.